Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa dan siswi kelas 10 Men 14 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kegiatan PJJ kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami materi pada mata pelajaran akidah akhlak pada pertemuan kali ini. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan adab kepada orang tua, kemudian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, selanjutnya berkaitan dengan bentuk-bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Adab menurut bahasa berarti kesopanan, kehalusan, akhlak, atau bisa juga disebut sebagai sopan santun. Adapun definisi akhlak menurut istilah ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab, kata adab berasal dari tasrifan adaba ya'dubu, yang berarti mengundang atau mengajak. Dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan menurut istilah, adab berarti norma atau perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, agar pergaulan sesama manusia tetap terjaga dan harmonis yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Adab juga berarti tata krama, sikap yang baik, akhlak terpuji seseorang dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam bahasa Arab, adab anak terhadap orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya tentang perintah berbakti kepada orang tua dengan menerapkan akhlak yang baik. Berbakti kepada kedua orang tua adalah menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya, mencintai dan mengikuti perintah mereka yang baik, menjauhi larangannya, dan mencegah gangguan yang akan menimpa keduanya. Ibnu Taimiyah menyatakan, barang siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya marah dan menangis, maka dia harus mengembalikan keduanya kepada suasana yang semula, agar mereka bisa kembali bahagia dan tertawa. Sebab menyebabkan orang tua bersedih adalah bentuk kedurhakaan, apalagi sampai membuat orang tua hilang kesabaran dan mendoakan kejelekan untuk kita. Tentunya itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Adapun adab-adab berbakti kepada orang tua diantaranya, pertama, tunduk dan patuh dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan orang tua. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Tidak diperbolehkan sedikit pun menolak perintah orang tua, kecuali apabila orang tua menyuruh untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Sudah seharusnya seorang anak patuh dan mengikuti nasihat orang tuanya selama nasihat itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun jika nasihat tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka anak berhak bahkan diharuskan untuk menolaknya. Akan tetapi penolakan tersebut tetap dilakukan dengan cara yang baik dan santun. Yang kedua, berterima kasih kepada kedua orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak begitu besar. Bahkan curahan kasih sayang dan jasa orang tua terhadap anak tidak bisa ditukar dengan apapun. Ayah dan ibu memiliki kasih sayang yang tak terhingga untuk anaknya. Keduanya telah bahu-membahu dalam membesarkan anak-anaknya tanpa pamrih dengan perjuangan dan pengorbanan yang tiada terbayangkan. Mereka rela menelan kepahitan hidup agar anaknya bisa mengecap madu kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan betapa mulianya perintah bersyukur kepada orang tua, sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepadanya. Di akhir ayat Quran surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu." Berterima kasih kepada kedua orang tua ini dapat diwujudkan dengan mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Yang ketiga, meringankan beban orang tua. Seorang muslim hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah, bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Jika sudah mandiri dan berpenghasilan cukup, maka seorang anak berkewajiban meringankan beban orang tuanya. Tanpa diminta sekalipun, semestinya seorang anak tergerak hatinya untuk membantu orang tua secara materi. Meskipun demikian, sebesar apapun bantuan seorang anak kepada orang tua, tidak akan mampu membalas jasa-jasa orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya, kecuali ia mendapati orang tuanya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ia menebus dan memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hormat kepada kedua orang tua. Wujud penghormatan terhadap orang tua bisa bermacam-macam. Di antaranya, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ada dua orang yang berbeda usia sedang berbicara dengan saling menyebut nama. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada salah satu orang tersebut perihal hubungan mereka. Orang tersebut menjawab, "Ia adalah bapakku." Maka Abu Hurairah berkata kepadanya, "Janganlah kamu panggil bapakmu dengan namanya, jangan berjalan di depannya, dan jangan duduk sebelumnya." Wujud penghormatan yang lain bisa dalam bentuk bertutur kata yang baik dan lemah lembut. Seorang anak sudah sepantasnya berpamitan kepada orang tua ketika hendak meninggalkan rumah, mencium tangannya, mengucapkan salam, memberi kabar jika ada sesuatu yang menyebabkan telat pulang ke rumah. Semua itu adalah bentuk-bentuk penghormatan kepada kedua orang tua.
Di samping itu, perlu pula mendengarkan orang tua ketika mereka berbicara dan bertutur kata yang baik dan sopan kepada keduanya sebagai wujud penghormatan seorang anak kepada ibu bapaknya. Wujud penghormatan yang lain bisa dalam bentuk tidak duduk ketika orang tua berdiri. Dalam berjalan tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri, atau jika seorang anak meluruskan kedua kakinya, sedangkan orang tua duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya seorang anak harus memiliki adab yang baik di hadapan orang tua, dan merendahkan diri kepada keduanya. Yang kelima, mendoakan orang tua agar senantiasa dikaruniai rahmat dan ampunan, baik ketika keduanya masih hidup, ataupun sudah meninggal dunia. Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua, berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah ketika seorang anak banyak mendoakan kedua orang tuanya. Betapa indahnya hubungan antara orang tua dan anak, dikala orang tua tidak henti-hentinya mendoakan sang anak, dan anak pun senantiasa mendoakan orang tuanya. Niscaya Allah akan menurunkan berkahnya, menyatukan hati anak dan orang tua dalam ikatan yang mulia dan hidup yang bahagia. Yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua wafat. Ketika orang tua meninggal dunia, bukan berarti seorang anak berhenti berbakti kepada kedua orang tuanya. Bakti dan penghormatan kepada orang tua masih harus dilakukan, sebab hubungan antara orang tua dan anak tidak akan terputus meskipun salah satunya meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua setelah orang tua wafat dapat dilakukan dengan menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan. Kemudian menunaikan wasiat orang tua jika mereka berwasiat, melunasi hutang-hutangnya selama hidup, serta senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Demikianlah di antara adab-adab yang mesti kita terapkan dalam berbakti kepada orang tua. Jika mampu menerapkannya, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika perintah Allah dilaksanakan, Allah akan memberkahi kehidupan kita. Adapun keutamaan berbakti kepada orang tua di antaranya, pertama, berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tepat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan sebab keberkahan umur dan kelapangan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Yang keempat, berbakti kepada orang tua pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
lalu meminta kepada beliau untuk ikut berjihad. Maka beliau bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya." Beliau pun bersabda, "Maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya." Yang kelima, berbakti kepada orang tua menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu." Beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Ia menjawab, "Iya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tetaplah bersamanya karena sesungguhnya surga ada di bawah kakinya." Demikianlah keutamaan-keutamaan yang dapat kita peroleh ketika kita mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun, jika kita lalai dalam menerapkan adab-adab yang baik kepada kedua orang tua, maka itu sama saja kita sudah melakukan kedurhakaan terhadap orang tua. Seiring berkembangnya zaman, tentu banyak perubahan yang terjadi terhadap pola perilaku masyarakat. Contoh kecil yang berubah itu adalah pola kepatuhan anak kepada orang tuanya. Dengan bermacam kemajuan teknologi saat ini, terkadang manusia lebih asyik bercengkrama dengan orang lain melalui media sosial ketimbang bercengkrama dengan orang tuanya di rumah. Bahkan tidak jarang, bermula dari situasi semacam ini menjadikan seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana perintah berbakti kepada orang tua itu ditempatkan setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah, bahkan sampai bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Ditambah lagi memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Kemudian sang ayah bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak, yaitu berbuat baik kepada keduanya. Itulah mengapa durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar, satu tingkat di bawah syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Adapun bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua itu diantaranya, pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang kedua, bermuka masam atau cemberut, memandang sinis dan menatap tajam pada orang tua adalah bentuk kedurhakaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak disebut manusia berbakti orang yang melihat orang tuanya dengan tatapan tajam." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, membuat sedih orang tua dan memberatkan orang tua dengan banyak permintaan, serta malu mengakui mereka sebagai orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang yang menyebabkan kedua orang tuanya menangis sedih adalah perilaku durhaka dan dosa besar." Hadis riwayat Bukhari.
Yang keempat, mencaci maki dan mengutuk orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah caci maki seorang kepada bapak ibunya. Ya Rasulullah, adakah orang yang mencaci maki bapak ibunya? Rasulullah menjawab, ada. Orang yang mencaci maki bapak orang lain sama halnya ia mencaci maki bapak kandungnya sendiri. Orang yang mencaci maki ibu orang lain sama halnya ia mencaci maki ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, menelantarkan orang tua ketika keduanya atau salah satunya lanjut usia, yaitu di masa mereka membutuhkan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang diberi kesempatan Allah hidup bersama kedua orang tuanya yang lanjut usia, tapi dia tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah orang tersebut tidak berbuat baik, bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya yang menyebabkan ia masuk neraka dan terhalang masuk surga. Yang keenam, bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua merupakan bentuk kedurhakaan. Sebagaimana kita tahu, berbakti kepada orang tua lebih utama daripada rasa sayang pada istri. Abdullah ibnu Umar meriwayatkan, aku memiliki istri yang sangat aku cintai, akan tetapi ayahku tidak menyukai istriku itu. Ayahku berkata, ceraikan dia. Aku menolak tegas perintah tersebut. Aku lantas menghadap Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, ceraikan dia. Hadis ini mengindikasikan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada rasa sayang kita kepada istri. Yang ketujuh, memukul kedua orang tua adalah wujud durhaka yang nyata. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 7 golongan manusia yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat dan tidak mengumpulkan mereka dengan makhluk yang lain. Salah satunya adalah pemukul orang tua hingga keduanya berteriak minta tolong. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedelapan, membunuh orang tua adalah bentuk kedurhakaan paling besar. Pelakunya akan mendapatkan siksa yang paling keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang yang membunuh Nabi atau terbunuh oleh Nabi dan orang yang membunuh salah satu orang tuanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebagai salah satu dosa besar, tentu durhaka kepada orang tua memberikan dampak buruk terhadap pelakunya. Di antaranya, pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika seorang anak durhaka, tentu akan menimbulkan kebencian orang tua terhadapnya. Maka ketika itu terjadi, anak tersebut juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbeda dengan dosa-dosa yang lain, dosa durhaka kepada orang tua balasannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa ditangguhkan Allah balasan siksanya sesuai kehendaknya, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasan siksanya bagi pelaku durhaka semasa hidupnya sebelum ia meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, durhaka sebagai penyebab masuk neraka dan penghalang masuk surga. Allah mengharamkan surga bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lantas pertanyaannya adalah, apakah Allah menerima taubat seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya?
Jawabannya iya. Allah menerima taubatnya. Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya, sebagaimana Allah adalah zat yang maha pengampun, maka Allah mengampuni segala bentuk dosa kecuali syirik. Cara bertaubat dari durhaka kepada orang tua adalah dengan patuh, taat, dan berbakti kepada keduanya, sekiranya keduanya masih hidup. Namun jika keduanya telah meninggal dunia, kesempatan bertobat adalah dengan memohon ampunan kepada Allah untuk keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang kedua orang tuanya atau salah satunya telah meninggal dunia. Semasa kedua orang tuanya hidup, ia banyak berbuat durhaka kepada keduanya. Ia lalu sadar dan banyak berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Demikian seterusnya, hingga pendurhaka tersebut ditulis Allah sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mengingat begitu besarnya jasa kedua orang tua sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini, maka sudah seharusnya kita berbakti kepada keduanya dan menjauhi segala bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Sebagai penutup, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban setiap anak. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua dapat diwujudkan dengan menerapkan akhlak yang baik sesuai dengan adab-adab kepada kedua orang tua yang sudah kita bahas. Besar harapannya, seluruh siswa kelas 10 MAN 14 Jakarta mampu menerapkan adab-adab kepada kedua orang tua tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.